Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Kurniawan di channel SMP Negeri 1 Sukaresmi. Video kali ini masih membahas apa itu sistem komputer. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas apa itu dasar-dasar sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, ada 4 fungsi ya di dalam sistem komputer. Yang pertama ada menerima input, lalu yang kedua ada memproses data, yang ketiga ada mengeluarkan informasi, dan yang terakhir kita bisa menyimpan data atau informasi di dalam sistem komputer. Nah, keempat fungsi tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada hardware. Ya. Jadi, di video kali ini saya akan membahas apa itu hardware. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, perangkat keras atau hardware itu merupakan perangkat komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik oleh tangan manusia. Jadi pada intinya, hardware itu ya, perangkat keras atau hardware merupakan alat-alat yang secara fisik dapat dilihat dan dapat disentuh oleh tangan manusia. Seperti itu. Nah, perangkat keras itu sendiri bisa kita bagi ke beberapa jenis ya, sesuai dengan fungsinya nih. Ada perangkat masukan atau input device, lalu ada unit pemroses atau processing unit, lalu ada perangkat keluaran output device, dan ada perangkat penyimpanan yaitu storage device. Nah, kita bahas nih satu-satu. Yang pertama kita bahas apa itu perangkat masukan. Nah, perangkat masukan atau input device merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai perangkat masukan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi sebuah data tersebut atau perintah tersebut dimasukkan oleh user ke dalam komputer sebelum diproses oleh unit pemroses. Nah, ada beberapa macam perangkat input nih. Yang pertama itu ada keyboard, lalu yang kedua ada mouse, dan yang ketiga ada scanner, yang keempat itu ada microphone. Oke, kita bahas nih lebih dalam lagi. Yang pertama ada keyboard. Apa sih fungsinya keyboard di dalam sebuah sistem komputer? Nah, keyboard ini merupakan perangkat input yang digunakan oleh user ketika ingin memasukkan sebuah karakter, baik itu huruf, angka, maupun simbol ya, ataupun fungsi-fungsi perintah ke dalam komputer dengan cara menekan sebuah tombol yang ada di dalam keyboard tersebut. Nah, keyboard ini memiliki beberapa struktur nih ya. Di sini ada function keys ya. Bisa kita lihat di sini ada F1, F2, F3, F4 dan seterusnya ya. Ini namanya function keys. Lalu ada di bawahnya ada typing keys. Lalu yang di sebelahnya ya, di tengah, di bagian tengah ini ada control keys ya. Dan yang terakhir di bagian paling kanan ini ada numeric keypad atau bisa kita singkat numpad. Seperti itu. Nah, setiap tombol di keyboard ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, silahkan kalian cari di internet fungsi-fungsi dari setiap tombol yang ada di keyboard. Oke. Nah, kita lanjut ke mouse. Nah, selain dari keyboard, kita memiliki perangkat input yang namanya mouse. Nah, apa sih mouse ini? Mouse ini merupakan perangkat input yang digunakan ketika user ingin menggerakkan kursor atau tanda panah pada layar. Nah, tanda panah ya seperti ini ya. Tanda panah pada layar untuk memilih atau membuka file, folder, maupun program yang ada di dalam komputer. Nah, seperti itu. Nah, mouse juga memiliki struktur ya. Ada mouse yang dengan kabel, ada juga mouse yang tanpa kabel. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Nah,
Hanya saja perbedaannya jika mouse yang tanpa kabel ini memerlukan USB charge atau USB dongle dan juga 2 buah baterai atau 1 buah baterai seperti itu. Nah, untuk fungsinya ya, fungsi dari kedua mouse ini sama ya. Ada klik kiri atau left click, lalu ada klik kanan atau right click, dan yang di tengah ini ya, di tengah ini ada yang namanya wheel scroll ya, atau scroll wheel ya. Itu fungsinya apa? Nah, fungsinya ini kalau right click ini memunculkan opsi-opsi atau perintah-perintah yang berhubungan dengan apa yang kita klik pada saat itu. Misalkan jika kita mengklik sebuah file, itu akan ada pilihan rename, misalkan copy, cut, paste, dan lain sebagainya. Nah, jika yang kiri, left click, ini untuk membuka file atau memilih opsi-opsi yang ada di dalam komputer. Seperti itu. Nah, kalau yang tengah ini berfungsi untuk menggeser halaman, ya, menggeser halaman baik itu dokumen ataupun halaman website seperti itu. Jadi selanjutnya di sini kita memiliki perangkat input yaitu scanner. Nah, apa sih scanner itu? Jadi scanner merupakan perangkat input yang digunakan ketika user ingin memasukkan data berupa gambar atau dokumen dengan cara memindai menggunakan sensor cahaya. Nah, jadi sensor cahaya tersebut mendeteksi struktur gambar atau dokumen yang kita pindai. Nah, setelah selesai memindai, maka scanner mengirimkan struktur gambar tersebut atau dokumen tersebut menjadi file digital ke dalam komputer. Nah, lebih jelasnya cara kerja scanner adalah seperti ini nih. Nah, ini ya fisik dari scanner itu sendiri. Ada cover, lalu ada tombol operasinya. Di dalamnya ada kaca ya, kaca pemindai, lalu di sini ada sensor cahaya pemindai. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Kita siapkan satu buah gambar ya, lalu kita letakkan di kaca pemindai. Nah, setelah user memulai pemindaian, maka sensor cahaya akan bergerak dengan sendirinya ya, mendeteksi struktur gambar atau dokumen yang kita simpan di kaca pemindai. Seperti itu. Nah, setelah selesai memindai, maka scanner akan mengirimkan gambar tersebut menjadi sebuah gambar digital ke dalam komputer. Nah, itu ya. Jadi, setelah masuk ke dalam komputer, maka file gambar tersebut bisa kita rubah, bisa kita edit, ya, bisa kita proses kembali, dan kita bisa mencetak ulang gambar tersebut dengan menggunakan printer tentunya. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, di perangkat input ini kita memiliki mikrofon. Nah, kalian pasti sudah tahu ya yang namanya mikrofon. Jadi mikrofon ini merupakan perangkat input yang digunakan user ketika ingin memasukkan data berupa suara ke dalam komputer. Nah, di video selanjutnya saya masih akan membahas tentang apa itu hardware ya, khususnya di perangkat pemroses, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Jadi cukup sekian untuk video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.